hebat, berjumpa kembali bersama Miss Alsinta. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Miss Sinta percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar kembali dari mata pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar dari tematik 5E dengan tema ekosistem. Kita akan belajar di subtema yang pertama dengan judul komponen ekosistem. Kita akan belajar dari pembelajaran yang pertama hingga yang keempat di mata pelajaran IPS dan SBDP. Selamat mengikuti anak-anak semuanya. Adapun beberapa hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kita akan belajar letak geografis Indonesia dan menggambarkan peta Indonesia. Yang kedua, kita akan belajar arti Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Yang ketiga, kita akan belajar kondisi geografis Indonesia menggunakan peta. Dan yang keempat, kita akan belajar lagu tangga nada mayor. Anak-anak hebat, ayo perhatikan gambar peta berikut ini. Dapatkah kalian menyebutkan letak geografis negara Indonesia? Negara apa saja yang berdekatan dengan negara Indonesia? Oleh karena itu, Miss Sinta mengajak anak-anak semuanya untuk membuka buku panduan tematik yang terdapat di halaman 12 sampai halaman 14. Anak-anak boleh garis bawahi hal-hal yang penting yang terdapat di halaman 12 dan halaman 13. Negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia antara lain ada India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste. Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan Indonesia terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Berdasarkan letak geografisnya juga, Kepulauan Indonesia terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu anak-anak, sebagian besar penduduk Indonesia terdapat di pulau-pulau besar. Tentunya pulau-pulau besar yang ada di Indonesia tidak asing lagi, yaitu yang pertama ada Papua, yang kedua Kalimantan, yang ketiga Sumatera, yang keempat Sulawesi, dan yang kelima Jawa. Nah, selain itu anak-anak, berikutnya yang akan kita pelajari adalah Indonesia disebut sebagai negara maritim dan disebut juga sebagai negara agraris. Nah, tentunya anak-anak sudah membaca cerita tentang Indonesia sebagai negara maritim dan Indonesia sebagai negara agraris. Indonesia disebut sebagai negara maritim karena terdiri dari banyak pulau atau disebut juga negara kepulauan. Negara maritim dapat diartikan sebagai negara yang dikelilingi oleh wilayah laut dan perairan yang luas. Selain itu, anak-anak, Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. Lalu yang berikutnya, anak-anak bisa perhatikan kenapa Indonesia disebut sebagai negara agraris? Karena sebagian besar penduduk masyarakat Indonesia bekerja di sektor pertanian. Indonesia memiliki area pertanian yang sangat luas dan memiliki tanah yang sangat subur. Maka oleh karena itu Indonesia disebut sebagai negara agraris. Lalu yang berikutnya yang akan kita pelajari adalah komponen-komponen penting yang harus ada pada peta. Antara lain ada judul peta, ada skala, ada simbol, ada juga garis lintang dan garis bujur, ada juga keterangan, dan ada juga mata angin. Judul peta. Judul peta menunjukkan isi peta. Biasanya judul peta itu terletak di bagian atas peta.
dan ditulis menggunakan huruf kapital. Lalu yang berikutnya adalah skala peta. Nah, anak-anak bisa perhatikan ini merupakan contoh skala peta. Skala peta adalah angka perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Lalu komponen yang berikutnya adalah simbol. Nah, anak-anak bisa lihat ya, di sini banyak sekali simbol-simbol yang terdapat di dalam peta. Ya, simbol-simbol peta ini itu bisa terdiri dari garis, dari titik, dan dari area. Masing-masing simbol ini memiliki ciri-ciri yang khusus. Simbol garis digunakan untuk menunjukkan objek seperti jalan dan sungai. Simbol titik digunakan untuk menunjukkan objek seperti gunung dan ibu kota, serta simbol area biasanya dalam bentuk warna berupa luasan seperti daratan dan lautan. Nah, anak-anak bisa lihat contohnya. Ini ada simbol ibu kota negara, simbol ibu kota provinsi, simbol gunung berapi, simbol bandar udara, pelabuhan laut, dan yang lain-lainnya. Di sini juga terdapat simbol sungai, jalan raya, ada juga batas negara, batas provinsi, dan batas daerah. Lalu yang berikutnya, anak-anak bisa perhatikan di sini ada garis lintang dan garis bujur. Nah, anak-anak, garis mendata pada peta yang membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan disebut garis lintang. Anak-anak bisa perhatikan ya, ini garis lintang utara atau yang kita singkat LU, dan ini adalah garis lintang selatan yang kita singkat LS. Garis menurun pada peta yang membagi bumi menjadi bagian barat dan timur disebut garis bujur. Anak-anak juga bisa perhatikan ini adalah garis bujur timur dan ini adalah garis bujur barat. Garis lintang dan garis bujur menunjukkan posisi astronomis. Lalu yang berikutnya ada mata angin. Anak-anak, mata angin ini digunakan untuk menentukan arah. Biasanya arah pada peta menunjukkan ke arah utara. Ya, anak-anak bisa perhatikan di sini ya, ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. Ya, selain itu ada juga keterangan. Keterangan pada peta itu berisi informasi yang terdapat pada peta. Misalnya penjelasan tentang simbol-simbol peta. Lalu yang berikutnya, anak-anak bisa perhatikan ini merupakan peta wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Ya, anak-anak bisa perhatikan di sini ada mata angin, ada legenda, ini judul, ada keterangan, ya, ada skala. Inilah peta. Ya, anak-anak bisa lihat ini peta Sumatera, ada juga peta Jawa, ada juga peta Kalimantan, dan masih ada lagi yang lainnya. Lalu anak-anak yang berikutnya yaitu kondisi geografis menggunakan peta. Simbol-simbol pada peta menggambarkan kenampakan alam pada suatu wilayah atau negara. Simbol-simbol ini mempengaruhi dua hal. Yang pertama adalah potensi sumber daya alam. Tentunya potensi sumber daya alam setiap wilayah berbeda-beda. Lalu yang kedua juga mempengaruhi jenis pekerjaan penduduk. Jenis pekerjaan penduduk setiap wilayah juga berbeda-beda. Contohnya yang tinggal di pesisir pantai, maka pekerjaan penduduknya mayoritas adalah sebagai nelayan atau petani garam. Lalu yang berikutnya anak-anak bisa perhatikan, ini merupakan contoh kenampakan alam. Yang pertama yaitu ada dataran tinggi, yang kedua dataran rendah, yang ketiga ada gunung, yang keempat ada pegunungan. Lalu yang kelima
itu ada danau, yang keenam ada laut, yang ketujuh ada rawa, yang kedelapan ada pantai. Jadi ini adalah merupakan contoh-contoh kenampakan alam. Nanti ketika kita belajar, Miss Sinta akan berikan video tentang kenampakan alam. Lalu yang berikutnya, Miss Sinta mengajak anak-anak kembali untuk menyanyikan lagu yang memiliki tangga nada mayor. Nanti anak-anak bisa latihan di rumah menyanyikan lagu Burung Kutilang. Menyanyikan lagu Burung Kutilang harus dinyanyikan dengan riang gembira dan penuh semangat. Demikian pembelajaran Miss Elsinta hari ini. Terima kasih anak-anak hebat karena sudah belajar dengan penuh semangat. Dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.